Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ceria dan dimanapun kalian berada, semoga sehat walafiat ya. Nah, hari ini ketemu lagi dengan aku, Bunda Helwa. Nah, sahabat ceria, sekarang aku lagi ada di tengah pesawahan ya. Ini apa tuh namanya? Pesawahan ini kayak membuat suasana hati tenang gitu. Dan aku tuh suka yang ijo-ijo gitu loh sahabat ceria. Nah, dengan aku dari rumah berangkat ke sini itu aku mau berbagi cerita sama sahabat ceria semua yang apa ya, mau berbagi cerita di masa kecil aku atau di masa lalu aku yang mungkin sahabat ceria tidak mengalami ini seperti aku gitu. Oke sahabat ceria, kita langsung aja ya ke topiknya dulu. Sebenarnya ini video kali ini kayak akan mengandung bawang gitu loh sahabat ceria. Oke, bismillahirrahmanirrahim sahabat ceria. Sekarang aku mau membahas ya tentang kisah hidupku di masa kecil aku. Nah, aku tuh kan asli dari Jawa Barat ya, dan mungkin juga ini kan sering aku bahas sebenarnya. Aku ya intinya asli aku dari Jawa Barat dan aku juga dari kampung gitu kan. Nah, di masa kecil aku itu aku tinggal sama nenek sahabat ceria itu yang berdaerah di Surade. Karena kenapa aku tinggal sama nenek, karena waktu itu aku kurang begitu tahu detail atau persis. Intinya aku tinggal sama nenek itu dikarenakan orang tua aku berpisah ya sahabat ceria, dan berpisahnya itu di saat aku masih kecil. Dan mohon maaf ya sahabat ceria, aku agak sedikit cengeng karena aku tuh kalau sebenarnya membahas tentang di masa kecil aku atau masa lalu aku itu kayak seakan-akan nggak bisa. Cuman aku di sini berusaha mau menceritakan biar apa tuh namanya ya, di suatu saat nanti anak aku tentunya, karena aku juga udah punya anak, biar tahu gitu kan apa kisah di masa kecilnya aku gitu. Oke, kita lanjut aja ya sahabat ceria. Nah, intinya aku masa kecil aku tinggal dari nenek yang dari bapak. Dari mulai aku kecil, intinya mungkin dari aku kurang lebih umur 8 bulan ya sahabat ceria. Itu kata uwa-uwa aku alias kata saudara lah intinya. Aku dirawat sama nenek itu di usia aku umur 8 bulan. Karena waktu itu, ya itu tadi sudah aku jelaskan, orang tua aku berpisah. Aku dibesarkan sama nenek dan kakek yang dari bapak. Nah, berjalannya waktu kan aku juga semakin besar, terus aku disekolahin juga sama nenek sama kakek di daerah tersebut di Surade. Nah, terus sampai aku kelas 6 SD itu belum lulus SD ya sahabat ceria. Lalu waktu itu pas mau keluar kelas 6 SD, aku dibawa sama bapakku karena dengan alasan waktu itu nenek sama kakek yang dari bapak itu kan udah usianya lanjut ya, ya bisa dikatakan udah nggak bisa menghidupin aku gitu. Nah, terus bapakku datang sama ibu sambungku, ya mamahku yang sekarang lah intinya, karena yang aku tahu ibuku itu yaitu mama sambung aku gitu. Nah, setelah bapakku datang ke rumah nenekku, yaitu mau ngambil aku. Nah, di situ sebenarnya waktu itu usia aku umur 7 tahun. Intinya mau lulus mohon maaf, bukan lulus SD, aku baru kelas 1 SD. Mohon maaf ya sahabat ceria. Nah, setelah bapakku datang waktu itu mau jemput aku ke rumah nenek ya sahabat ceria. Sebenarnya di situ nenek sama bapak itu agak sedikit apa ya, susah untuk memutuskan waktu itu. Di sisi lain bapak juga mau merawat aku dan mau ngambil aku dari nenek dengan alasan yaitu yang aku sudah jelaskan, nenek sudah tidak bisa ngidupin aku lagi karena udah tua usianya ya. Tapi di sisi lain juga nenek
kayak sangat-sangat berat ngelepas aku gitu, karena mungkin aku dirawat dari bayi umur 8 bulan sampai aku umur 7 tahun. Itu sangat-sangat berat pastinya buat nenek gitu, dan bisa dikatakan aku ini kan kayak kayak cucu paling sayang gitu loh, karena waktu itu kebetulan kan aku kan cucu perempuan tuh baru aku sih sebenarnya, yang mungkin yang nenek kasih sayang bener-bener tuh baru aku yang dirawat sama nenek gitu. Singkat ceritanya, aku dibawalah sama bapak, walaupun mereka mungkin sangat-sangat berat untuk memutuskan, karena bapak juga ngebiarin aku terus ikut sama nenek, ya kasihan nenek. Tapi kalau aku diambil juga ya kasihan juga, karena nenek tidak bisa melepaskan aku. Tapi ya karena bapak juga sebagai bapak harus tanggung jawab, karena aku semakin besar juga aku dibawa. Nah, aku tinggal sama bapakku sama ibu sambungku yang sekarang, dan aku juga dari bapak itu sekarang ya sahabat ceria sudah punya adik 2 perempuan semuanya. Terus aku berjalannya waktu, aku intinya sekolah gitu kan, keluar SD, terus aku masuk pesantren, intinya mulai dewasa gitu kan. Nah, justru di sini sahabat ceria yang mungkin memang itu adanya dan memang itu fakta. Jadi ikatan batin anak sama orang tua, atau tentunya pastinya seorang ibu, itu memang betul ada gitu loh sahabat ceria. Dan kenapa aku bilang seperti itu sahabat ceria, karena aku ini kan tidak tahu ya muka mamah asli lah, intinya muka mamahku aslinya seperti apa. Dan intinya mohon maaf ya sahabat ceria, dan intinya aku tidak pernah tahu muka mamahku. Terus memang waktu itu pas masih aku tinggal sama nenek, aku pernah ingat, karena aku kan sering ditemukan tuh sama mamahku, tapi itu aku masih kecil. Cuman sampai sekarang mukanya kan aku nggak tahu gitu, karena aku nyari-nyari juga fotonya dan minta intinya ke saudara-saudara yang dari almarhum mamahku itu fotonya nggak punya foto lah, intinya mungkin zaman dulu ya sahabat ceria. Nah, terus pas aku tinggal sama bapak dari umur 7 tahun sampai aku dewasa, dan intinya sampai sekarang, aku kan berusaha pengen ketemu mamahku saat itu. Dan sampai akhir hayat mamahku, aku sampai gak bisa ketemu gitu loh sahabat ceria. Karena waktu itu pas aku kelas 6 SD, mamaku meninggal. Padahal aku di usia 7 tahun sampai lulus SD itu, aku berusaha ngomong ke bapakku, aku pengen ketemu mamaku, dengan alasan ya aku pengen tahu mukanya gitu loh sahabat ceria. Karena siapa ya seorang anak gitu kan yang gak kepengen tahu muka ibunya. Pada intinya tidak ada yang namanya anak atau ibu yang nggak kepengen ketemu atau kepengen tahu gitu loh. Apalagi mungkin aku kan nggak tahu mukanya ya, dari mulai aku kecil sampai aku kelas 6 SD itu aku nggak tahu mukanya ibuku tuh seperti apa gitu sahabat ceria. Nah, makanya aku kan berusaha, aku selalu ngomong ke bapakku, aku pengen ketemu mamaku, aku pengen tahu muka mamaku tuh seperti apa gitu. Walaupun memang banyak orang atau saudara yang mengatakan ya wajah mamaku itu ya memang persis sama aku ya sahabat ceria, tapi aku kan pengen tahu aslinya seperti apa, bener apa enggak gitu kan yang dikatakan saudara itu gitu. Karena aku rasa apa salahnya sih gitu kan kalau aku ketemu langsung gitu. Oke sahabat ceria, mungkin nangis-nangisnya aku udah ya, karena sebenarnya aku juga gak mau nangis, tapi sebenarnya kalau udah ngomongin seperti ini itu tidak bisa ya, itu keluar dengan sendirinya gitu. Nah, lanjut, tadi kan aku bilang aku berusaha mencari dan pengen tahu muka ibuku. Itu aku berusaha pengen tahu itu dari mulai aku ikut bapakku. Karena waktu itu kan
di saat aku main atau di saat aku ya sekolah gitu kan, banyak kalau ada hari-hari tertentu yang harus orang tuanya datang gitu loh, acara sekolah itu kan aku merasa teman-teman yang lain kan pada datang sama ibu bapaknya, sedangkan aku waktu itu nggak ada satupun yang datang karena bapakku kan juga merantau waktu itu, mungkin untuk bisa ngidupin aku dan keluarga lah, intinya bapakku kan merantau terus ya, jadi di saat ada acara tertentu di sekolah itu nggak ada yang datang. Nah di situ kan aku mulai, walaupun aku nggak pernah mengeluh, dalam artian aku nggak pernah ngotot ke bapak banget itu kan, aku pengen ketemu sama ibuku, aku nggak ngotot amat, tapi aku ada di saat-saat tertentu aku ngomong aku pengen ketemu gitu sama bapakku, itu pengen ketemu mamaku, tapi aku nggak ngotot atau nggak gimana gitu. Tetapi pas aku di kelas 6 SD itu, pas saat mau ujian kalau tidak salah, aku masih ingat sebenarnya, mudah-mudahan nggak salah ya sahabat ceria, tiba-tiba entah kenapa di hari itu aku tuh kayak dari pagi sampai malam tuh nangis terus sahabat ceria, dan nangisnya itu aku tanpa alasan. Cuman yang ada di benak pikiranku itu, aku kayak ngebayangin mukanya mamaku seperti apa, atau di manakah dia berada, dan sehatkah atau enggak gitu, dan kapan, yang tentunya kapan aku bisa ketemu gitu. Nah nangis lagi sahabat ceria, nggak apa-apa lah ya, dan mohon maaf lah, intinya mohon maaf aku kalau cengeng. Nah singkat ceritanya lagi, hari ini misal akunya nangis dari pagi sampai malam itu aku nggak bisa berhenti nangis, dan sampai bapakku agak sedikit aneh kenapa aku nangis terus, entah aku punya masalah sama temen lah atau apalah gitu, tapi kan aku nggak punya masalah. Nah pada intinya waktu itu bapakku dan termasuk mamaku yang sekarang ya sahabat ceria agak sedikit merasa kejanggalan atau merasakan ada yang aneh, karena aku tidak punya masalah sama teman, aku tidak dimarahin lah intinya, tetapi aku di hari itu dari pagi sampai malam aku nangis terus tanpa berhenti ya sahabat ceria, dan sampai nggak mau makan apa segala macam. Tetapi yang sering aku katakan sama bapak, kalau bapak nanya ya, katanya kenapa kamu gini-gini, kenapa kau nangis terus, selalu ya aku jawab itu aku pengen pengen ke Surade. Ke Surade itu yaitu tempat asli atau tempat tinggal atau tempat lahirnya lah intinya, bapakku sama ibuku kan dari Surade. Aku selalu jawab itu kata bapakku, dan kata bapakku waktu itu ngomong, katanya gini jawabannya, ya nanti kalau kita udah punya duit kita akan ke Surade bareng-bareng, kata bapakku gitu, jawabannya selalu itu. Tapi aku di situ agak sedikit ngotot, pengen hari itu pengen aku ke Surade gitu. Nah lalu tiba-tiba keesokan harinya om aku yang dari bapak datang ke tempat bapak alias ke rumah bapak gitu kan, dan begitu sampai om aku mengatakan, dan itu mereka juga ngomongnya itu agak sedikit bisik-bisik gitu loh sahabat ceria, tetapi hati aku kayak merasa ada yang ditutup-tutupin dari aku gitu. Walaupun mereka ngomongnya bisik-bisik gitu, tetapi aku kayak merasa gitu. Dan mereka itu ngomong, intinya bukan ngomong apa-apa. Begitu om aku datang, om aku mengatakan bahwa mamaku meninggal hari kemarin. Tepatnya yaitu pas aku nangis-nangis dari pagi sampai malam gak berhenti. Mungkin di saat itu ibuku meninggal, karena om aku bilang kemarin hari mamaku meninggal. Nah makanya aku gak bilang memang betul adanya ikatan batin anak sama ibu itu, memang betul adanya. Dan aku juga mohon sama kalian yang masih punya orang tua, tentunya ibu gitu kan, aku mohon sama kalian jangan sia-siakan mereka.
kalian yang sudah merasakan kasih sayangnya, dirawat dari kecil, mereka susah payah cari nafkah untuk membesarkan kita, itu tolong jangan disia-siakan. Aku aja yang mungkin tidak pernah merasakan kasih sayang semasa aku dewasa atau ingat ya, kalau masih kecil mungkin itu semua orang tua pasti kasih sayang sama kita, tetapi intinya aku tidak merasakan kasih sayang selama aku agak sedikit ingat gitu, ingatan aku gitu, beda mungkin sama pas bayi gitu ya. Itu aja aku merasakan ikatan batin seorang anak sama seorang ibu itu memang betul adanya, itu fakta yang aku rasakan. Dan habis itu om aku langsung enggak melanjutkan pembicaraannya tentang mamaku meninggal, karena begitu om aku ngomong-ngomong bisik-bisik itu, aku pun agak sedikit penasaran, aku nyamperin dan di situ makan-makan, kumpul-kumpul rame-rame. Tapi ada yang anehnya, mereka pada nangis gitu. Aku nyamperin itu mereka pada nangis dan pada meluk aku gitu, tapi nggak ngomong kenapa alasannya kalau pada nangis gitu. Mohon maaf ya sahabat ceria, sebenarnya dari tadi aku ngomong nggak mau nangis, tapi entah kenapa nggak bisa, ini air mata turun sendiri, itu nggak bisa aku tahan. Justru kalau semakin aku tahan kayak nggak bisa ngomong, kayak itu kalau bahasa Sunda tema kayak menggenok gitu loh di tenggorokan ya, alias kayak nggak bisa gitu, kayak tersendat di tenggorokan kalau aku tahan itu air mata itu dengan sendirinya, karena aku tuh paling sensitif kalau ngomongin orang tua dan anak. Ya itu salah satu alasannya ya seperti itu yang seperti aku jelaskan. Nah oke, lanjut sahabat ceria. Ya setelah mereka meluk aku pada nangis, di situ justru aku merasa ada yang aneh. Kenapa ya kok pada nangis semua gitu kan? Ya walaupun mereka bisa dikatakan jarang ketemu, tapi kan di saat ketemu sebelumnya juga nggak sampai nangis-nangis gitu. Dan mereka nangisnya juga justru begitu aku nyamperin, anggap aja kan kita nyamperin duduk ngomong-ngomong bareng-bareng, mereka justru pada nangis. Lah aku di situ malah tanda tanya. Nah di situ setelah aku tanda tanya hati aku malah kepancing nangis dan aku ngomong lagi, ngucap lagi, aku mau pulang. Nanti kalau om aku pulang ke Surade aku mau ikut gitu loh sahabat ceria. Terus bapak aku ngomong, ya udah katanya kalau kamu pengen ke Surade kita nanti nyari sepeda motor ya, karena kebetulan waktu itu bapak punya sepeda motor, tetapi kan kita ini berempat, itu kan harus 2 sepeda motor ya sahabat ceria. Nah lanjut bapak aku ngomong seperti itu, terus bapak mungkin nyari tukang ojek ya, ini tukang ojek, karena kita harus 2 sepeda motor, gak bisa 1 motor karena berempat. Singkat ceritanya kita lanjut, sorenya om aku itu tidak nginep sahabat ceria. Biasanya nginep sampai sehari atau 2 hari biasa nginep, ini enggak, karena aku nangis lagi. Hari kemarin aku seharian nangis, hari ini juga aku nangis terus, aku tetap pengen ngotot ke Surade. Nah lalu sorenya aku berangkat bareng-bareng 3 motor, alias sepeda motor, 3 sepeda motor ya sahabat ceria. Nah sampai sana belum aja sampai ke rumahnya om atau ke rumah, intinya ke lokasi, ke daerahnya nenek, ke kampungnya nenek gitu kan. Di jalan-jalan itu kan banyak yang kenal bapak, banyak yang kenal aku, karena kan aku masih kecil di daerah Surade. Nah di situ tuh tetangga-tetangga yang belum nyampe, masih jauh ya, itu pada ngomong dan pada kayak ngerangkul aku gitu, karena kan pada ngomong tuh kalau di kampung atau sendiri, kalau ya pokoknya kayak nyapa itu kan kayak teriak, gimana kayak gitu-gitu. Nah pas aku sampai Surade tapi belum sampai rumah sahabat ceria, itu tetangga banyak yang meluk aku, dan disitulah justru aku tahu bahwa yang sesungguhnya gitu, bahwa mamaku meninggal yang sesungguhnya itu justru aku dari mereka yang merangkul aku gitu loh di daerah Surade. Mereka bilang, oh ini katanya ya yang anaknya almarhumah Imas, karena mamaku kan namanya Imas Maesaroh ya. Itu justru aku tahu persis atau tahu jelasnya dari mereka yang meluk aku gitu. Terus mereka pada ngomong harus sabar gini, tapi kan di situ aku kayak nggak nangis, karena begitu aku udah nginjek daerah Surade itu aku nggak nangis, biasa aja gitu, walaupun mereka atau tetangga pada meluk aku, pada ngomong itu ini, intinya nguatin aku nggak nangis. Lanjut kita perjalanan aja, disampein ke rumah om aku alias ke keluarga bapakku ya. Nah di situ aku biasa aja juga, nggak nangis juga aku gitu. Sampai di situ tiba-tiba ada Uwa
yang kakaknya bapak, uak yang kedua ya, sahabat ceria. Di situ aku disamperin, dipeluk, uak juga sampai nangis itu kan. Terus uak ngomong gini ke aku. Nah ini kan aku nangis lagi. Enggak, sebenarnya kan aku gak mau nangis ya sahabat ceria, tapi mesti gimana lagi gitu. Ya mudah-mudahan aku gak nangis terus ya. Karena sebenarnya aku udah capek juga gitu kan, dari dulu nangis, kalau ngomong kayak gini nangis aku tuh gitu. Nah intinya uak aku meluk aku dan ngomong apa tuh namanya, ngomongnya seperti ini. Kalau bahasa Sunda itu kan dengan udah umum ya, bahasa panggilan Neng itu kan udah biasa. Uak itu ngomong ke aku, katanya, Neng, kalau misal mamahku gak ada, mamahmu bukan mamahku, mamahmu gak ada gimana? Ya aku jawab, aku juga tidak nangis. Maksud gak ada itu gak ada gimana gitu. Enggak, katanya misal mamahmu meninggal gimana, katanya gitu. Ya aku di situ entah kenapa setelah aku nginjek ke Surade, apa tuh namanya, aku walaupun dikasih tahu sama tetangga bahwa mamaku udah meninggal, dan uak aku ya ngomong begitu pun aku tidak merasa sedih waktu itu. Dan aku jawab dengan lantang, aku jawab kalau memang mama sudah meninggal ya nggak apa-apa, yang penting mama di sana sudah tenang, terus mudah-mudahan juga kita bisa ketemu suatu saat nanti di surga. Aku jawab gitu. Terus uaku ngomong gini, terus kamu katanya kalau besok Ua anterin kamu ke nenekmu yang dari mamahmu, karena waktu itu nenek aku masih ada ya sahabatnya, nenek yang dari mama. Gimana, katanya, kamu jangan nangis ya, katanya gitu. Karena kata uaku, kemarin sebelum mamahmu meninggal, intinya sebelum mamaku menghembuskan napas terakhirnya, yang selalu dipanggil itu namaku. Karena mungkin mamaku juga merasakan apa yang aku rasakan. Jadi selama beliau masih sehat ya, mungkin beliau juga kangen sama aku atau pengen ketemu aku. Dan kebetulan waktu itu mamaku itu udah punya anak cowok, kakakku 2, dan mamaku itu mengharapkan punya anak perempuan. Dan alhamdulillah mungkin yaitu Allah mengasih anak perempuan, yaitu aku. Tetapi udah dikasih aku selama umur 8 bulan gak ketemu lagi sama mamaku. Bukan gak ketemu, ketemu sih, ketemu tapi jarang gitu. Jadi di saat beliau menghembuskan napas terakhirnya itu, yang dipanggil setiap detik itu namaku, itu kata uakku. Dan waktu itu mungkin kenapa aku seharian menangis dari pagi sampai malam itu, karena mamahku di hari terakhirnya manggil namaku, sahabat ceria. Yaitu makanya kaitan batin itu memang fakta dan benar adanya gitu. Kaitan batin seorang anak sama seorang ibu itu ya memang itu fakta dan memang betul adanya gitu, yang aku rasakan dan yang pernah aku juga alami gitu kan. Nah, keesokan harinya, karena aku udah nginep nih 1 malam ya di Surade, di daerah nenekku alias di tempat-tempat Ua, tempat-tempat Om. Aku dianterin sama uakku yang nomor 2, Ua yang dari bapak, ke daerah atau ke kampung nenekku yang dari mamah, alias tempat terakhirnya, tempat tinggal terakhir mamahku meninggal itu. Nah di situ waktu itu kan ada nenek, ada saudara-saudara juga yang dari pihak mamahku. Nah di situ begitu aku datang, karena aku udah kelas 6 SD ya sahabat ceria, udah bisa dikatakan termasuk dewasa ya gitu. Aku datang berdua sama uakku. Pas datang ya kan namanya juga baru ada yang meninggal ya, baru rame-ramenya keluarga dan tetangga pada kumpul ya, aku datang lah. Nah di situ nenekku yang dari mamaku itu nangis senangis-nangisnya,
karena mungkin mereka juga tidak tahu aku akan datang, karena mereka dari sebelum mamaku meninggal itu katanya sudah mencari informasi bahwa aku itu tempat tinggal aku atau tempat tinggal bapakku itu di mana, karena mereka mau nyusul aku, mau menjemput aku biar ketemu mamaku sebelum mamaku meninggal. Itu mereka udah berusaha, cuman waktu itu mungkin mereka nggak punya nomor HP bapak, dan ya aku rasa ya seingat aku sekarang mungkin waktu itu bapak juga belum punya handphone kayaknya. Karena tidak ada handphone, ya intinya keluarga mamaku itu tidak bisa menghubungi atau tidak bisa mencari aku di mana adanya gitu kan, alias daerah bapakku itu yang tempat tinggal aku itu di mana gitu. Nah, karena mungkin udah nggak bisa dicari informasinya aku ada di mana, nggak bisa, ya mereka juga menyerah sampai mamaku ya meninggal. Itu aku tahu atau aku diceritakan sama nenek aku yang dari mama. Cuman waktu itu nenek ngomong, sebenarnya mamahku yang ngomong ke nenekku, alias kayak ngasih pesan gitu loh sahabat ceria. Katanya, kata nenek ya, dan memang itu betul, mamaku sebelum meninggal, karena selalu yang diucapkan, yang dicari atau yang disebut itu namaku hampir tiap hari. Terus karena gak bisa ketemu aku, mungkin mamaku itu ngomong sama nenekku, katanya waktu itu kan ada ini loh sahabat Ria, ada baju yang mungkin kesayangannya mamahku ya. Terus kata mamaku, suatu saat nanti kalau nenek aku ketemu aku, itu mamaku belum meninggal ya sahabat Ria, tapi ngomong kayak gitu ya, seakan-akan kayak apa namanya ya pesan lah gitu kan. Kalau suatu saat nanti nenek aku ketemu aku, tolong ini baju katanya kan kasihkan ke aku. Dan itu udah mamahku siapkan kayak di kotak kayak dus gitu. Waktu itu kan ada sarung, ada kerudung, ada bajunya itu kayak baju kayak model jas-jas gitu, karena yang sering mamahku pakai kayak apa namanya, bukan kesukaan, kesayangan lah, kayak kesayangannya gitu baju itu. Waktu itu warna orange plus apa namanya, ada corak-coraknya hitam gitu waktu itu. Terus nenekku ngomong dan masrahkan ke aku, katanya tolong ini kamu jaga baik-baik, dalam artian mamahmu tidak bisa ngasih apa-apa ke kamu selain ini yang mamahmu bisa gitu kan, dan tolong katanya kan simpan baik-baik ini baju kesayangan mamaku. Waktu itu nenek bilang gitu, dan waktu itu memang betul aku setelah ya intinya singkat ceritanya aku pulang tuh ya kan, aku juga nggak nginep di tempat nenek yang dari mamahku, aku pulang lagi ke rumah Ua alias ke keluarga bapak ya gitu kan, dan aku juga bawa baju itu, dan sampai aku nikah sahabat ceria, sampai menikah pun aku bawa ke daerah tempat tinggalku waktu itu. Terus aku juga simpan baik-baik, aku sering pakai ke madrasah. Ke madrasah itu kalau di Sunda ya madrasah pengajian lah gitu ya, pengajian sering aku pakai gitu kan. Cuman waktu itu karena aku kan ya singkat ceritanya juga aku kan ya ganti rumah lah gitu kan, pindahan kayak gitu-gitu, dan separuhnya barangnya di mana, karena yang kita bawa-bawa itu kayak yang penting-penting banget gitu, dan pakaian itu kan kalau udah bertahun-tahun itu kan kadang lupa juga kan gitu. Bukannya berarti kita tidak menjaga amanah, itu tidak, tetapi kan waktu itu aku nggak berpikir bajunya di mana gitu. Nah karena kita pindah rumah, terus ya intinya juga ya mohon maaf aku juga berpisah ya sama suami aku yang pertama. Nah intinya aku waktu itu berpisah sama suamiku yang pertama. Terus mungkin sebenarnya baju itu sampai sekarang pun sebenarnya masih ada, cuman waktu itu nggak aku bawa ya sahabat ceria,
nggak ada perpisahan yang secara baik-baik kan nggak ada. Nah intinya aku nggak inget gitu loh, baju itu aku nggak sampai aku bawa gitu, mungkin ada di sana tapi yang nggak apa-apa. Nah udah mungkin sampai cerita masa kecilnya itu sampai di situ sahabat ceria, tetapi kisahnya aku tidak sampai hanya di situ. Nah lanjut, aku kan pisah tuh tadi, aku janda lah, intinya janda ya gitu kan, ya kasarnya janda gitu. Di saat sudah aku sendiri, waktu itu kan aku kerja ya sahabat ceria, aku kerja di Jakarta. Setelah aku sendiri ya, hidup sendiri itu, tidak punya suami lah intinya, aku kerja di Jakarta sampai kurang lebih ya hampir 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih aku kerja, karena aku orangnya juga tidak mau tergantung orang, alias aku nggak mau ngebebanin orang tua. Sebenarnya waktu itu bapak juga melarang habis-habisan aku tidak boleh ya kerja di Jakarta, tetapi kan aku orangnya tidak bisa tidak bisa selalu membebani orang tua, karena aku sudah dewasa, aku juga udah bisa mencari duit lah, intinya mencari duit dengan harapan juga satu untuk hidupin diri sendiri, yang kedua juga hidupin anak lah pastinya, karena aku udah punya anak ya sahabat pria. Nah di situ aku kerja sampai 2 tahun, tetapi aku juga tidak putus untuk mencari karena tadi kan aku berusaha mencari pengen tahu mukanya seorang ibu, atau pengen tahu juga seperti apa beliau mukanya gitu kan. Nah justru setelah ibuku meninggal, setelah aku itu tadi udah dewasa, sampai aku punya keluarga, punya anak, sampai berpisah pun juga aku tetap berusaha. Dan mungkin ini juga tidak semua orang merasakan, atau mungkin bisa dikatakan ya tidak ada yang kisah hidupnya itu di masa kecil sampai sekarang itu sesulit aku, atau separah aku gitu. Sampai pengen tahu orang tua aja aku tidak kesampaian. Dan sekarang perjuangan aku tidak berhenti, aku mencari lagi saudara sahabat ceria. Karena setelah aku sendiri itu, waktu itu justru aku pengen berusaha gimana caranya aku pengen menemukan saudara kandungku. Karena sebenarnya aku ini kan yang dari ibuku ya, tentunya sahabat ceria, yang dari ibu aku ini 6 bersaudara, cuman tidak seibu sebapak, beda-beda gitu. Nah karena waktu itu kata bapakku, ini yang cerita bapakku, jadi ibu aku itu sebelum nikah sama bapakku, beliau ini kan sudah menikah, punya anak 2, yaitu namanya Abudi sama Adili. Nah terus suaminya mamaku itu waktu itu meninggal, kata bapakku begitu, meninggal lah, udah punya anak 2 sama suami yang pertama, meninggal suaminya. Nah terus nikah sama bapakku, dari bapakku punya aku 1 gitu. Nah lalu ibu aku menikah lagi sama orang Sukabumi, namanya itu, yang aku tahu itu Yudi ya, tapi ternyata sekarang itu namanya bukan Yudi, kayak Judi, cuman mungkin Yudi sama Judi hampir mirip. Kalau aku manggilnya Bapak Yudi, karena waktu itu aku juga masih ingat-ingat gimana gitu, tahu gitu kan, agak ingat lah gitu kan, tapi ingat persis enggak, tapi ingat, masih tersimpan di memori aku gitu, namanya Yudi gitu. Nah meninggalnya mamaku itu ya suaminya yaitu Bapak Yudi itu. Nah dari Bapak Yudi punya anak 3, 2 cowok 1 cewek. Terus kenapa aku tadi bilang perjuangan aku, atau aku berusaha mencari saudara itu itu tidak berhenti gitu. Sekarang tugasku justru semakin lanjut, pengen menemukan saudara-saudaraku maupun kakak atau adik yang sekandung ya, seibu gitu kan, seibu, karena dari bapakku kan cuma aku 1 gitu. Nah sebenarnya waktu itu setelah aku hidup sendiri, nah sahabat ceria, yang lebih menariknya lagi ya mungkin yaitu tadi, semuanya itu Allah sudah mengatur ya sahabat ceria, udah mengatur segalanya. Intinya hidup kita ini mungkin udah diatur sama Allah ya.
dan itu butuh waktu yang sangat panjang, tidak mudah bagi aku. Dan kenapa aku tadi ngomong mungkin tidak semua orang sama kisah hidupnya sesulit aku atau separah aku ya, bisa dikatakan ya apa tuh namanya ya separah aku lah intinya. Mungkin juga orang ada yang apa namanya ya kisah hidupnya ada juga ya mungkin, tapi nggak mungkin kayak separah aku yang aku rasakan gitu kan. Mungkin di luar sana juga banyak sih sebenarnya yang merasakan hal yang sama, tapi mungkin sangat berbeda dengan apa yang aku rasakan gitu kan. Karena kan kisah hidup manusia itu akan apa namanya ya punya cerita sendiri-sendiri, dan pastinya dengan apa kisah hidup berbeda-beda gitu. Tapi yang aku rasakan itu justru mungkin karena aku yang merasakan sendiri dan aku belum dengar cerita orang lain yang sama persis kayak aku gitu. Kalau ditinggal orang tua setelah dewasa itu banyak ya, atau ditinggal mungkin orang yang kita sayangi itu tapi mereka udah tahu mukanya itu juga banyak, dan mungkin nggak sepahit aku gitu yang aku rasakan gitu kan. Dan apa namanya kisah hidup aku tuh dari masa kecil sampai sekarang tuh sahabat ceria kayak tidak pernah berhenti yang namanya aku untuk mencari orang yang aku sayang gitu. Ya itu yang pertama, aku pengen tahu mukanya seorang ibu sampai nggak kesampaian. Yang kedua aku pengen ketemu sebelum mamaku meninggal juga tidak kesampaian juga. Nah sampai sekarang aku udah sangat-sangat dewasa, aku juga udah punya anak besar ya. Waktu itu apa namanya ya, tapi aku juga kembali lagi, kalau kita sadari atau kita apa ya pikir secara positif pikiran kita gitu kan, ya memang itu sudah diatur sama Allah. Nah singkat ceritanya lagi, aku kan tadi aku hidup sendiri alias udah berpisah ya sama suami yang pertama. Lalu aku kerja di Jakarta, aku 2 tahun, ketemulah suami yang sekarang. Aku kan bisa dikatakan apa namanya itu hidup sendiri itu aku 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lebih ya sahabat ceria gitu. Nah aku ketemu suami yang sekarang, justru aku kayak apa namanya itu mungkin kayak seakan-akan sinyal dari Allah ya sahabat ceria. Karena waktu itu sebelum aku nikah sama suami yang sekarang, apa tuh namanya aku bisa ketemu dengan mamahku alias dengan makam mamahku. Karena selama aku nikah sama, intinya aku dari kecil sampai aku nikah sama suami yang pertama sampai aku punya anak, aku belum diketemukan tuh sama makomnya aja, aku gak diketemukan gitu loh sahabat ya. Mungkin karena waktu itu ya sebenarnya kalau bisa dikatakan waktu, bukan waktu, jarak juga nggak begitu jauh sebenarnya, cuman karena nggak tahu ya, itu intinya nggak tahu waktu itu kenapa, mungkin intinya juga Allah lah yang ngatur. Nah setelah aku ketemu suami yang sekarang, padahal waktu itu aku belum nikah, masih dekat lah gitu. Waktu itu hari Lebaran kalau tidak salah. Nah suami aku kan dari Jawa Tengah datang ke kampung aku, ke Jawa Barat lah intinya gitu kan, itu kan sangat jauh. Terus beliau datang, lalu karena salah satunya juga waktu itu mungkin kan beliau itu kan bawa kendaraan ya yang intinya bisa untuk kita pergi bareng-bareng. Kalau kita pakai sepeda motor kan ya mana mungkin kan kita bisa berangkat bareng-bareng. Nah waktu itu pas kebetulan ya satu mungkin Allah lah intinya, udah ada sinyal dari Allah bahwa aku ini akan ketemu walaupun hanya secara ketemu makamnya saja ya. Nanti mungkin aku tampilkan di sini ya makamnya ya sahabat ceria. Nah dan di situ juga perjuangan mau menemukan makam mamaku itu tidak mudah juga sahabat ceria. Nah kita ini kan berangkat dari rumah bapak bareng-bareng, satu keluarga gitu kan, bareng-bareng ke lokasi makamnya mamaku. Dan di situ menemukan makam itu sangat-sangat susah sahabat ceria. Satu, nenek yang dari mama itu kan udah meninggal, jadi kita itu untuk mencari informasi bahwa makamnya itu di mana itu sangat-sangat sulit, karena salah satu yang bisa nunjukin makamnya di mana itu ya itu almarhum nenek yang dari mamahku. Dan kebetulan
nenek yang almarhum, nenek yang dari mamaku juga sudah almarhum, jadinya kita susah untuk mencari informasi. Nah untungannya waktu itu kan ada om, ada saudara lah intinya yang membantu mencari saudara yang lain yang tahu bahwa makam mamaku itu letaknya ada di mana. Nah singkat ceritanya juga ketemu saudara, terus minta diantar ke lokasi, dan di situ juga masih sedikit susah lagi karena waktu itu posisi mamaku itu kan makamnya itu kan masih dari batu bata gitu dan udah penuh dengan lumpur, dan intinya kayak gak kerawat sama sekali ya sahabat ceria. Itu kan sampai karena nggak ada batu nisannya gitu loh, nggak ada. Kalau ada batu nisan atau udah ditembok atau diperbaiki mungkin itu kita nggak sulit ya untuk menemukan, ini kan nggak ada. Jadi namanya itu di batu bata yang sudah penuh dengan lumpur, itu kan sangat sulit untuk ditemukan. Nah karena waktu itu ada saudara yang nganter ke makam, kita kerok gitu loh, kalau bahasa Sunda itu dikerok, dikerik lumpurnya baru deh. Nah ketemulah makamnya mamaku sahabat ceria, dan waktu itu kita juga karena berangkatnya datangnya lah intinya ya sama keluarga, dan kita langsung berdoa, kita langsung bersihin semuanya gitu kan, terus kita berdoa bareng-bareng. Dan aku juga walaupun di saat aku menginjakkan kaki aku ke makam mamaku yang pertama lah intinya ya Yesus seakan-akan aku menemukan mamaku yang sebenarnya gitu, karena waktu itu kan usia aku udah termasuk 27 tahun ya sahabatnya. Pertama aku nginjak kakiku ke makamnya mamaku itu usia aku 27 tahun. Nah di situ aku pecah ya kan, udah nggak bisa ditahan lagi, karena hati aku merasakan walaupun aku menemunya hanya batu nisannya atau batu gitu kan, aku merasakan aku ketemu dengan mamaku ya di sini, karena makam itu kan bawahnya kan ya jasadnya ya kan, dulu tuh jasad mamaku. Nah aku merasakan ya itu memang gitu kan mamaku ini makam gitu. Nah singkat ceritanya kita ya berdoa banyak, aku juga minta maaf, memohon gitu kan sama mamaku. Dan di sisi lain aku pecah tuh waktu itu, hati aku udah gak karuan, karena selama aku dewasa baru pertama kali aku menginjakan kaki atau alias ketemu lah, bisa dikatakan ketemu sama mamaku tapi udah almarhum gitu ya. Nah di sisi lain aku juga perasaan kacau dan pecah lah intinya, pastinya aku juga nangis gak karu-karuan. Di sisi lain juga setelah aku berdoa, setelah aku memohon, intinya mendoakan beliau, aku juga sedikit tenang sahabat ceria, dan aku juga udah sedikit plong gitu kan, walaupun aku ketemunya hanya batu nisan, nggak ketemu wujudnya gitu atau orangnya gitu, tapi aku sedikit tenang. Nah di situ juga waktu itu kan ada suami aku, intinya waktu itu kan masih calon ya karena belum nikah, tapi aku juga bersyukur karena mungkin ini juga salah satu ya perjalanan hidupku harus seperti ini, dan mungkin Allah juga udah saatnya menemukan aku sama mamaku walaupun hanya menemukannya dengan batu nisan ya, yaitu lewat suamiku yang sekarang, karena waktu itu kita pendatangnya itu sama suami aku tapi masih calon, waktu itu kita masih baru dekat gitu kan, belum nikah gitu. Nah begitulah sahabat ceria kisah hidupku di masa kecil sampai sekarang, dan ini masih ada lagi yang lebih menarik lagi. Kalau kalian penasaran ada apa lagi dengan kisah hidupku, ikutin terus di video selanjutnya ya. Dan aku juga mohon maaf sama kalian semua, mungkin di video kali ini aku sedikit cengeng ya, bukan sedikit, banyak ya cengeng sahabat ceria. Dan terima kasih banyak juga sama kalian yang sudah selalu mengikuti video aku dan sudah selalu mendukung channel aku, dan mudah-mudahan kita juga selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, tentunya juga ibadah puasa kita diterima sama Allah ya sahabat ceria. Oke sahabat ceria,
ketemu lagi dengan video Bunda Helwa selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.